Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia, Bapak Ibu yang saya hormati, baik Bapak Ibu di Dinas Pendidikan, Kabupaten Kota, terutama di bidang yang membidangi pendidikan kesetaraan atau pendidikan non formal, Bapak Ibu Kepala Sanggar Kegiatan Belajar, Bapak Ibu Kepala Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat, dan para pamong belajar tutor dimanapun Bapak Ibu berada. Masih banyak pertanyaan mengenai pertanyaan dan juga permintaan ya. Mana daftar nominatif tetap yang digunakan sebagai dasar distribusi ijazah? Atau juga ada yang menanyakan mana daftar cut-off tanggal 31 Desember yang konon dianggap sebagai daftar atau dasar pendistribusian ijazah. Apakah itu benar atau seperti apa penjelasannya mengenai dasar yang digunakan sebagai distribusi ijazah? Atau dalam bahasa lain saya menyebutkan peserta didik yang mana? Peserta didik siapa yang berhak untuk menerima belangko ijazah? Oke, baik, mari kita simak secara lengkap videonya Bapak Ibu sekalian agar kita memiliki pemahaman yang sama sesuai dengan regulasi yang ada. Baik, Bapak Ibu yang saya hormati, saya akan menjelaskan tentang peserta didik yang berhak mendapatkan ijazah pendidikan kesetaraan. Nanti penjelasan sampai tuntas akan menjawab pertanyaan dan hal-hal bagaimana terkait dengan cut-off 31 Desember dan juga apakah ada daftar nominatif tetap untuk penerima ijazah. Oke. Mari kita simak secara lengkap Bapak Ibu sekalian. Nah, sebelumnya Bapak Ibu sekalian, saya akan menjelaskan terkait eh, ketentuan mengenai ijazah. Ya. Mengenai ijazah itu diatur di dalam Permendikbud atau Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan nomor 14 tahun 2017. Ini diatur di Permen nomor 14 tahun 2017. Dan peraturan ini sampai sekarang masih berlaku ya. Di peraturan ini masih berlaku. Di dalam pasal 3 di sana disebutkan Bapak Ibu sekalian. Waktu itu kan peraturan ini masih mengatur untuk ijazah dan SHUN karena waktu itu masih ada SHUN. Tapi ketentuan mengenai SHUN sekarang sudah tidak berlaku lagi. Tapi untuk yang ijazah masih berlaku. Di dalam pasal 3 di sana disebutkan bahwa ijazah itu berstatus sebagai dokumen negara. Sekali lagi ya, ijazah itu berlaku sebagai dokumen negara yang berlaku baik di dalam maupun di luar wilayah negara kesatuan Republik Indonesia. Ini yang Bapak Ibu perlu pahami bersama terkait dengan status dokumen. Ini dokumen negara Bapak Ibu sekalian. Nah, implikasinya apa? Implikasinya adalah semua data yang ditulis dan pemegang ijazah itu harus memiliki legal standing. Memiliki legal standing artinya memang yang bersangkutan itu secara hukum berhak untuk dituliskan identitasnya di dalam ijazah dan yang bersangkutan secara hukum berhak untuk memperoleh ijazah. Nah, ijazah ini yang berhak siapa? Yang berhak itu adalah peserta didik yang sudah diakui lulus. Karena apa? Di dalam pasal 1, kalau tadi kan pasal 3 ya, di dalam pasal 1 angka 1 itu ijazah adalah sertifikat pengakuan atas prestasi belajar dan kelulusan dari suatu jenjang pendidikan formal atau pendidikan non formal. Dalam hal ini adalah pendidikan kesetaraan untuk pendidikan non formal. Jadi ijazah itu pengakuan prestasi dan kelulusan, prestasi belajar dan kelulusan. Jadi kalau dia belum lulus tentunya belum berhak mendapatkan ijazah. Nah, nanti kita lihat syarat lulus itu seperti apa. Nah, syarat lulus diatur di dalam peraturan menteri yang sekarang berlaku adalah peraturan menteri nomor 21 tahun 2022 tentang standar penilaian pendidikan. Nah, nanti kita lihat di pasal 10 ayat 2. Jadi pemegang ijazah itu harus sudah lulus karena itu pengakuan.
pengakuan kelulusan dari negara. Nah, di dalam pasal 2 disebutkan mengenai tujuan penerbitan ijazah. Penerbitan ijazah bertujuan untuk memberikan pengakuan atas perolehan prestasi belajar dan penyelesaian, ini yang perlu kita tegaskan, dan penyelesaian suatu jenjang pendidikan kepada peserta didik setelah lulus dari satuan pendidikan. Jadi penyelesaian itu ya seluruh proses diikuti begitu ya, tidak langsung mendadak kelas akhir. Kalau mendadak kelas akhir itu harus punya rapor kelas 10, kelas 11 kalau di kelas 12. Kalau dia di kelas 9 harus punya rapor kelas 7 dan 8. Ini ketentuan-ketentuan hukumnya memang sudah demikian Bapak Ibu sekalian. Jadi kalau ingin mendapatkan ijazah itu ya harus mengikuti ketentuan ini karena ijazah itu adalah dokumen negara. Begitu ya Bapak Ibu sekalian. Nah, kita lihat sekarang Bapak Ibu di dalam standar penilaian gitu ya. Nah, jadi peserta didik itu mendapatkan ijazah kan harus melalui proses kelulusan, ya kan? Nah, di dalam Permendikbud nomor 21 tahun 2022 di pasal 10 ayat 2 disebutkan bahwa penentuan kelulusan dari satuan pendidikan sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 ayat 7, pasal 9 ayat 7 huruf B dilakukan dengan mempertimbangkan laporan kemajuan belajar. Jadi mempertimbangkan laporan kemajuan belajar. Apa itu artinya? Mempertimbangkan rapor, harus memiliki rapor. Rapor yang mencerminkan pencapaian peserta didik pada semua mata pelajaran. Artinya nanti semua nilai yang diijazah itu harus diisi. Dan ekstrakurikuler serta prestasi lainnya. Prestasi lain pada kalau paket A setara SD itu kelas 5 dan kelas 6. Nilai rapor yang dipertimbangkan. Bukan masuknya ya, tapi nilai rapor yang dipertimbangkan itu adalah rapor kelas 5 dan kelas 6 untuk paket A atau SD sederajat. Sedangkan untuk SMP sederajat, paket B termasuk di dalamnya, dan SMA sederajat, paket C termasuk di dalamnya, semua kelas harus ada rapotnya. Nah, ini berarti tidak bisa kan untuk paket C itu hanya kelas 12, untuk paket B hanya kelas 9, sementara rapot kelas 10, kelas 11-nya tidak ada. Karena permennya mengatakan mempertimbangkan laporan kemajuan belajar. Kalau dia dari sekolah lain sudah memiliki rapot bagaimana? Bisa, bisa. Kelas 10 di SMA formal, kelas 11 juga di SMA, kelas 12 kemudian pindah ke paket C. Itu bisa karena memiliki laporan kemajuan belajar pada semua mata pelajaran dan semua kelas. Itu ya Bapak Ibu sekalian yang perlu dipahami. Jadi syarat lulus itu ini sekarang. Nah, ini juga menjadi syarat untuk mendistribusikan ijazah. Apa implikasi dari ketentuan ini Bapak Ibu? Implikasi dari ketentuan ini adalah peserta didik memiliki rapor. Ya. Peserta didik memiliki lapor hasil belajar pada semua mata pelajaran dan silakan diinput nilainya di Dapodi. Kemudian nilai rapor hasil belajar itu kan di rapor dituliskan nilai gitu ya. Nah, nilai yang dituliskan di dalam rapor itu merupakan gabungan atau rata-rata nilai asesmen sumatif. Nah, mengenai ketentuan ini sudah dijelaskan di dalam panduan pembelajaran dan asesmen baik untuk kurikulum 2013 maupun kurikulum Merdeka. Sama ketentuannya. Nah, nilai asesmen sumatif ini berasal dari penilaian setiap selesai satu topik yang bisa meliputi satu tujuan pembelajaran atau lebih. Artinya apa? Artinya peserta didik ini mengikuti kegiatan pembelajaran, ya, baik itu secara tatap muka, belajar mandiri, dan atau tutorial. Kan asesmen itu tidak harus berbentuk ujian dan tidak harus datang ke PKBM. Ketika belajar mandiri, asesmen itu bisa dikumpulkan melalui WA, kemudian juga bisa dikirim kepada pendidiknya, begitu ya. Yang penting ada portofolio, ada objek yang dinilai, ya. Tapi yang perlu diperhatikan adalah bahwa pembelajaran mandiri itu tidak bisa full semuanya belajar mandiri. Maksud saya
ketika melakukan penilaian tidak harus berbentuk tes dan harus datang. Semua kegiatan-kegiatan yang dilakukan dengan belajar mandiri, kemudian ada penugasan, hasil penugasan itu bisa berupa portofolio, yang portofolio itulah yang nanti bisa menjadi objek assessment. Nah, itu menjadi nilai sumatif. Jadi begitu Bapak Ibu sekalian, tidak menjadi persoalan ketika PKBM hanya memiliki jadwal pembelajaran yang terbatas pada setiap minggunya. Tapi distribusi satuan kredit kompetensi, kemudian konversi ke belajar tatap muka, konversi ke belajar mandiri serta tutorial itu ada perhitungannya. Perhitungannya ditulis di mana? Perhitungannya tertulis di dalam kurikulum satuan pendidikan pada bagian pengorganisasian pembelajaran. Nah, di dalam kurikulum satuan pendidikan itu kan ada lima bagian, mulai karakteristik, visi misi, pengorganisasian, perencanaan pembelajaran, kemudian evaluasi. Nah, ketentuan mengenai pengorganisasian pembelajaran tatap muka tutorial dan bagaimana asesmennya itu ada di pengorganisasian dan kemudian nanti ditegaskan di dalam perencanaan pembelajaran. Begitu ya Bapak Ibu sekalian. Nah, peserta didik ini implikasi berikutnya adalah peserta didik ini memiliki rekam didik sejak kelas awal. Ya, implikasi berikutnya. Nah, tentunya bagi peserta didik non dapodik tidak terbaca gitu ya di dapodik. Nah, peserta didik peserta didik non dapodik yang mutasi bisa tidak dari kelas awal, tapi harus memiliki bukti rapor dari sekolah asal. Jadi jangan sampai nanti menerima di kelas akhir tapi diterima dengan basis saya punya rapor Pak, tapi rapornya hilang atau rapornya bagaimana. Kalau rapornya hilang diminta untuk membuat surat keterangan pengganti rapor ke sekolah asalnya. Jadi jangan Bapak Ibu menerima peserta didik non dapodik langsung dimasukkan kelas 12 tapi berbasis katanya pernah punya rapot, katanya putus sekolah tapi tidak ada dokumen. Sekali lagi, karena ijazah itu adalah dokumen negara. Dokumen negara itu pemberiannya harus memiliki legal standing, tidak berbasis katanya. Begitu ya Bapak Ibu ya. Jadi mohon dengan sangat dengan hormat dipahami. Nah, oleh karena itulah Bapak Ibu sekalian, kita ikuti saja regulasi yang ada. Nah, berikutnya Bapak Ibu yang perlu kita perhatikan adalah satu, cek kembali apakah peserta didik yang akan diberikan ijazah itu sudah, kalau tadi rapor sudah komplit dan memang dia sudah dinyatakan lengkap gitu ya, tapi dicek kembali apakah peserta didik itu NISN-nya sudah keluar atau tidak. Terutama ini bagi peserta didik non dapodik yang masuk ketika menggunakan ijazah terakhir atau dia mutasi tapi belum pernah punya NISN. Nah, kalau sampai menjelang ijazah itu belum terbit NISN-nya, ditahan dulu. Jangan diterbitkan. Kenapa? Karena ijazah tanpa NISN itu ibarat KTP tanpa nomor induk kependudukan. Nah, ibarat BPKB tanpa nomor rangka atau nomor mesin. Nah, ini tolong Bapak Ibu diperhatikan ya. Dan jangan lupa dicek kembali ijazah terakhir peserta didik yang digunakan masuk program paket B atau paket C. Kalau paket B, cek ijazah SD sederajatnya. Kalau dia paket C, cek ijazah SMP sederajat. Dia benar-benar sudah dipastikan. Ini biasanya memang harus dilakukan ketika penerimaan peserta didik, tapi dipastikan kembali ketika nanti ijazahnya itu akan diterbitkan, pastikan peserta didik ini sudah memiliki itu atau belum. Nah, Bapak Ibu sekalian, ini yang menjadi pertanyaan kita bersama ya Bapak Ibu, banyak yang bertanya, apakah cut off 31 Desember itu menjadi dasar pendistribusian ijazah? Nah, ini perlu saya jelaskan Bapak Ibu sekalian. Cut off ijazah tanggal 31 Desember 2023 itu adalah untuk penghitungan pengadaan ijazah oleh kementerian, di mana pada awal tahun itu sudah dimulai proses lelang. Nah, ketika proses lelang kan kami harus, kementerian itu kan harus memiliki data berapa ijazah yang akan dicetak pada tahun 2024 ini untuk peserta didik tahun pelajaran 2324
pada kelas akhir. Nah, untuk itulah kemudian dilakukan cut off tanggal 31 Desember. Jadi cut off ijazah tanggal 31 Desember itu bukan untuk dasar distribusi ijazah. Sekali lagi ya, tapi dasar untuk penghitungan pengadaan ijazah. Dan itu juga bukan untuk dasar kelulusan. Dasar kelulusan itu adalah Permendikbud nomor 21 tahun 2022 pasal 10 ayat 2. Itu dasar kelulusan. Bukan ada atau tidak di dalam cut off 31 Desember. Kenapa? Bisa jadi ada mutasi setelah 31 Desember. Ingat mutasi ya, mutasi tapi pada semester awal. Bisa terjadi karena eh, mungkin pindah tugas atau apa. Tapi yang tidak boleh adalah input baru. Nah, ini yang menjadi pertanyaan. Kalau dia tidak ikut cut off dan tidak ikut proses pembelajaran sejak kelas awal dan baru diinput pada semester genap, yaitu tidak memiliki legal standing untuk mendapatkan ijazah. Wah, itu kan tidak menjadi dasar toh Pak untuk cut off ijazah. Berarti semester genap bisa masuk. Bukan begitu masuknya. Jadi semester genap itu bukan untuk input baru, ya. Tapi kalau ada kejadian luar biasa sehingga peserta DID itu mutasi antar satuan bahkan mutasi antar daerah. Tapi yang perlu menjadi perhatian begini Bapak Ibu, dengan sangat mohon segala segala hormat. Ketika ada peserta didik dalam tanda kutip dari pendidikan formal bermasalah tanda kutip ini mohon maaf ya. Nah, kemudian dengan terpaksa pindah ke paket C. Kita bisa tidak menerima? Bisa, selama dia punya rekam didik yang bagus di SMA. Tapi kalau ngaku-ngaku dia pernah sekolah tapi tidak ada dokumennya, jangan. Tapi kalau memang dia pernah sekolah dan memang pada saat itu sekolah, tentunya tarik data. Bukan input baru, tarik data. Tapi Bapak Ibu sekalian yang seperti ini kalau terlalu banyak cukup mengkhawatirkan. Kenapa? Karena belangko ijazah SMA akan berkurang, belangko misalnya di SMA ya, belangko ijazah SMA akan berkurang karena peserta didik pindah ke paket C atau ke PKBM, sementara kebutuhan untuk belangko ijazah paket C bertambah. Nah, kalau hanya satu dua tidak masalah, tapi kalau dalam gelombang besar akan bermasalah karena terkait dengan kebutuhan pengadaan ijazah. Itu Bapak Ibu sekalian. Sehingga tolong diupayakan ya peserta didik yang bermasalah di pendidikan formal atau di sekolah itu dimutasikan dulu ke sekolah, baru ke kesetaraan kalau misalnya sudah tidak bisa. Saya kira ini Ibu Bapak sekalian mudah-mudahan sudah terang benderang sekarang ya terkait dengan kata ijazah tanggal 31 Desember 2023. Saya kira demikian Bapak Ibu, mudah-mudahan bisa memberikan pencerahan bagi kita semuanya. Kalau ada kekurangan saya mohon maaf. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.